همنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pengajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah. Dan setelah kita bahas kitab adab secara umum, maka sekarang akan kita bahas kitab berikutnya, yaitu kitab Adabit Ta'am, kitab tentang adab-adab makan. Bab yang ke-100, bab tasmiyah, bab menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah fi awalih, di awal makan, walhamdi, dan memuji Allah fi akhirih, di akhirnya makan. Hadis 728. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sammillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang dekat terhadap kamu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan adanya 3 adab di dalam makan. Yang pertama adalah sammillah, membaca bismillah. Membaca bismillahnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup mengucapkan bismillah, tidak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian orang membedakan antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillah disebut tasmiyah, yang bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Tapi itu hanya istilah saja ya. Tapi intinya adalah sebelum makan itu yang dibaca oleh Nabi hanyalah bismillah, sebagaimana hadis yang sahih di dalam Musnad Ahmad bahwa Nabi kalau disiapin makanan beliau mengucapkan bismillah. Perintah membaca bismillah ini hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Karena kaidahnya mengatakan bahwasanya al-amru fil adabi lil istihbabi. Perintah-perintah berkaitan dengan adab itu menunjukkan sunnahnya perintah tersebut. Meskipun sebagian kecil ulama berpendapat perintah ini wajib. Kenapa wajib? Karena pertama diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita tidak bismillah, kita akan disertai setan ketika makan tersebut. Kemudian adab yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Maka sunnahnya makan hanya dengan tangan kanan. Khusus bagi orang-orang yang tidak punya tangan kanan, maka boleh dia pakai tangan kiri. Selama tangan kanan masih bisa dipakai, tangan kiri tidak boleh ikut andil dalam makan. Bolehnya memegang garpu dalam rangka menahan ya makanan yang akan kita sendok saja. Nah, maka setelah ditahan, kemudian baru kita sendok, kemudian kita makan. Tapi kalau garpunya ikut makan, nah ini tidak tangan kirinya dengan garpu ikut makan, ini tidak diperkenankan di dalam Islam, dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian sunnah yang ketiga adalah makan itu dari sesuatu yang dekat dengan kita. Ini berkaitan dengan makan jamaah. Maka kalau satu nampan besar kita makan jamaah, makanlah yang di depan kita, jangan di depan teman kita. Ini apabila makanannya satu jenis, tetapi kalau makanannya beberapa jenis dalam satu wadah, maka boleh kita tangannya keliling-keliling kepada wadah tersebut. Misalnya makanan lotis, ya, di situ ada mangga, di situ ada pepaya, di situ ada timun. Nah, di depan kita hanya timun. Nah, maka apakah kita harus makan timun terus? Tidak, boleh keliling-keliling karena isinya bermacam-macam. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 729 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," apabila seseorang hendak makan, "falyadhkur ismallahi ta'ala alaih," hendaklah dia sebut nama Allah terhadapnya. Fa inna siya yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalih, kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah, maka hendaklah dia mengucapkan dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya, yaitu di awal makan dan di akhir makan ketika sudah teringat terhadap bismillah tadi. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, perintah membaca bismillah sebelum makan, dan perintahnya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Yang kedua, menunjukkan bahwa kalau kita lupa membaca bismillah, maka pada saat ingat tersebut disunnahkan kita membaca bismillah.
Tentu saja ini maksudnya ketika makanannya masih tersisa. Ya. Jadi misalnya makan satu piring, baru setengah piring kita ingat, belum baca bismillah. Nah saat itulah kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awal makan sama di akhir makan. Tapi maksudnya ya semuanya, bukan hanya awal sama akhir saja. Karena kalau awal sama akhir saja berarti yang dapat berkah hanya awal akhir saja. Itu disebutkan awal akhir maksudnya mencakup semuanya. Adapun kalau makanannya sudah habis baru kemudian teringat, tentu saja sudah lewat waktunya membaca basmalah, maka tidak diucapkan bismillah lagi ya. Sama dengan sujud sahwi ya. Seseorang lupa tidak tahiyat awal, kemudian dia ingin sujud sahwi di akhir salat. Ternyata di akhir salat dia lupa sujud sahwi. Kemudian sudah zikir sampai selesai, kemudian sudah pulang ke rumah, sudah ngobrol-ngobrol, baru teringat tadi saya belum sujud sahwi. Nah, itu tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Sudah lewat waktunya. Adapun kalau waktunya masih pendek, nah maka jaraknya masih pendek, maka masih bisa sujud sahwi. Demikian juga di sini kalau makanannya sudah habis, sudah tidak ada lagi bismillah. Hadis 730 wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajul baitah, apabila seseorang masuk ke rumahnya, wa dzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amih, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makannya, qala syaitan li ashabih, maka setan berkata kepada rekan-rekannya, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam untuk kalian wahai teman-temanku, wala asya'a, dan juga tidak ada makanan, tidak ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulih, apabila dia masuk rumah tidak menyebut nama Allah ketika masuk, qala syaitanu, setan mengatakan adraktumul mabit, kalian mendapati tempat bermalam di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amih, kalau dia pun juga tidak menyebut nama Allah ketika makan makanannya, qala adrakatul mabit wal asya, maka setan mengatakan kalian mendapati tempat bermalam dan makan malam, yaitu di rumah ini. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya membaca bismillah, yaitu menyebabkan setan tidak bisa ikut campur dalam urusan kita. Dalam hadis ini disebutkan dua, tetapi pengamalannya dalam segala urusan yang penting kita ucapkan bismillah. Masuk rumah bismillah, maka setan tidak bisa ikut bermalam di rumah kita. Sebelum makan bismillah, maka setan tidak bisa ikut nimbrung dalam makan kita. Mohon maaf, sebelum hubungan suami istri juga disunahkan bismillah, supaya setan tidak bisa nimbrung di dalam aktivitas tersebut. Jadi segala perkara yang penting disunahkan untuk dibacakan bismillah sebelumnya, supaya barokah dan supaya setan tidak bisa nimbrung di dalamnya. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa disunahkan ketika kita masuk rumah itu membaca bismillah. Kalau hanya assalamualaikum bagaimana? Ya sudah cukup juga. Karena assalamu itu nama Allah, maka itu sudah termasuk dzakarullah, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ingin lebih sempurna, bismillah, assalamualaikum. Ya. Jadi ketika memegang gagang pintu, kita ucapkan bismillah. Nah, begitu pintu sudah kita buka, assalamualaikum, mengucapkan salam kepada ahli rumah kita. Itu yang paling bagus. Lebih bagus lagi apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa masuk rumah yang agak panjang, yaitu Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku minta tempat masuk yang baik, tempat keluar yang baik. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar. Hanya kepada Allah kami tawakal. Nah, ini doa masuk rumah. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh sebagian para ulama. Nabi mengatakan tsumma yusallim, kemudian berulah salam. Nah, maka prakteknya tadi ya, begitu megang pintu, gagang pintu, bismillah. Begitu kita buka, assalamualaikum. Hadis berikutnya 731. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya setan itu menghadiri kondisi-kondisi kita. Kita makan, setan hadir ikut campur. Kita mau tidur, setan hadir ikut nemani. Mau hubungan intim, setan hadir ikut nimbrung. Nah, supaya kita terlepas dari gangguan setan itu, diajarkan oleh Nabi membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli syai'in min sya'ni.
Sesungguhnya setan itu menghadiri masing-masing kalian dalam segala sesuatu dari urusan dia. Sampai menghadiri pada saat makan. Maka kalau ada satu suapan jatuh, hendaklah dia singkirkan kotoran yang menempel padanya. Kemudian hendaklah dia makan dan jangan dibiarkan untuk setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Termasuk juga masuk kamar kecil, baca bismillah. Kenapa? Supaya setan tidak bisa melihat aurat kita sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, penutup mata setan sehingga tidak bisa melihat aurat manusia adalah ketika masuk kamar kecil membaca bismillah. Demikian juga ketika melepas baju membaca bismillah supaya setan tidak bisa melihat aurat kita. Nah, maka bahaya kalau kita tidak membaca bismillah saat melepas baju. Akan kelihatan aurat kita oleh setan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya, siapa mau dilihat auratnya oleh setan? Kemudian hadis sebelumnya juga hadis 729 tadi ada satu faedah yang terlewat. Hadis yang ke-728 ya. Ini Umar bin Abi Salamah, ini seorang anak kecil tapi sudah diajari oleh Nabi kalau kamu makan bacalah bismillah dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa anak kecil pun juga tetap diajari adab-adab Islam meskipun belum wajib atas mereka. Kenapa? Supaya dia terbiasa dengan ajaran Islam sehingga ketika sudah dewasa sudah mapan. Tapi kalau anak kecil tidak dibiasakan dengan ajaran Islam, begitu sudah dewasa sudah wajib melakukan ajaran Islam, dia akan kaku atau akan susah untuk melakukannya. Hadis berikutnya 731, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah ini disebut sebagai sahibus sir, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beberapa kali diberi rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kunna adalah kami para sahabat idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, kalau kami menghadiri bersama Nabi suatu makanan, hidangan makanan, lam nadha' aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak taruh tangan-tangan kami sampai Rasulullah yang memulai, fayadha yadah, lalu beliau letakkan tangannya pada makanan tersebut. Nah, ini sebagai adab memuliakan para ulama, yaitu mendahulukan para ulama dulu yang makan. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman, dan sesungguhnya kami telah menghadiri bersama beliau suatu kali akan suatu hidangan makan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa, maka datanglah seorang anak perempuan kecil yang seolah-olah dia itu didorong. Jadi maksudnya saking cepatnya dia datang itu seperti ada yang mendorong. Jariyah ini bisa diartikan budak perempuan, baik itu sudah dewasa maupun masih kecil, bisa juga diartikan anak perempuan kecil ya. Karena jariyah itu memang mempunyai dua makna tersebut. Aisyah mengatakan idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah. Kalau ada anak perempuan kecil sudah usia 9 tahun, nah itu sudah disebut imra'ah, wanita dewasa. Fadhahabat litaddu'a yadaha fit ta'am, maka dia berbuat ingin meletakkan tangannya pada makanan. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha, maka Rasulullah menangkap tangannya jariyah tadi. Tsumma ja'a Arabiyyun, kemudian datang lagi seorang Arab desa, ka'annama yudfa, seolah-olah dia didorong, artinya datangnya sangat cepat. Fa'akhadha biyadihi, maka Nabi pegang tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna syaitan yastahilu ta'am, sesungguhnya setan itu menghalalkan suatu makanan. Maksudnya setan itu bisa ikut nimbrung memakan suatu makanan, alla yudhkar smullahi ta'ala alaih, ketika tidak disebut nama Allah padanya. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha, dan dia datang membawa anak perempuan kecil ini untuk bisa ikut makan. Fa akhadtu biyadiha, maka saya tangkap tangannya. Fa ja'a bihadzal a'rabi liyastahilla biha, lalu dia datang lagi membawa orang Arab Badui supaya bisa ikut makan, supaya setan bisa ikut makan. Fa akhadtu biyadihi, maka saya tangkap tangannya si Badui ini. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, inna yadahu fi yadi, sesungguhnya tangannya si setan itu berada pada genggaman tanganku, ma'ayadaihima, bersama kedua tangannya orang ini yang dikirim oleh setan ini. Ini Rasulullah melihat perkara yang gaib ya. Beliau mengatakan ini tangannya setan, saya tangkap ini meskipun tidak terlihat oleh kalian. Nah, memang sebagian perkara gaib itu dibuka oleh Allah untuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk suara jeritan-jeritan siksaan kubur itu Rasulullah mendengarkan, bisa mendengar. Beliau mengatakan laula anta alla tadafanu,
Kalau saya tidak khawatir kalian tidak mau saling menguburkan jenazah-jenazah kalian, maka saya akan doakan kepada Allah supaya kalian bisa mendengar siksa kubur, suara siksa kubur seperti yang saya dengar. Tapi Nabi khawatir kalau semua umat mendengar suara siksa kubur, mereka tidak kuat, akhirnya mereka tidak ada satupun yang berani menguburkan jenazah di pekuburan, karena kuburan penuh dengan teriakan-teriakan orang disiksa. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tsumma dzakara asmallah, kemudian Nabi menyebut nama Allah, yaitu membaca bismillah wa akala, dan beliau makan. Nah, maka hadis ini menunjukkan pentingnya membaca bismillah supaya setan tidak bisa nimbrung di dalam makan kita. Maka kalau sebagian kecil ulama berpendapat membaca bismillah sebelum makan adalah wajib, ya masuk akal sebenarnya. Karena adanya hadis-hadis yang sangat dahsyat ini menunjukkan ruginya kita kalau tidak baca bismillah, menunjukkan betapa bahayanya atau madaratnya kalau kita tidak membaca bismillah. Nah, sementara dalam Islam kita diajari la darar wa la dirar, jangan berbuat madarat dan jangan saling memudarati. Kita lanjutkan hadis 732. Wa an Umayyah bin Makhshiy as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Nabi sedang duduk. Wa rajulun ya'kul, seorang laki-laki dewasa sedang makan. Falam yusammillah, dia tidak menyebut nama Allah hatta lam yabqa min ta'amihi ila luqmah, sehingga tidak tersisa dari makanannya selain satu suap. Falamma rafa'aha ila fihi, tatkala dia angkat suapan itu ke mulutnya, qala, barulah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awalnya dan akhirnya. Wadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum. Thumma qala, kemudian bersabda, ma zala syaitan ya'kul ma'ah, tidak henti-hentinya setan itu makan bersama orang tadi. Kenapa dia tidak sebut nama Allah? Falamma dzakara asmallah, tatkala dia sudah sebut nama Allah, istaqa'a ma fi batnih, dia pun memuntahkan semua yang ada dalam perutnya si setan tadi. Jadi Nabi tersenyum, kenapa? Karena melihat sebagian perkara gaib, yaitu melihat setannya pada apa? Memuntahkan apa yang sudah dia makan. Gara-gara orang itu membaca bismillah. Tapi hadis ini saya jujur ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, dan para ulama sebagiannya mendhaifkan. Termasuk guru kami Syekh Mahir Yasin Al-Fahl, yang saya tahu beliau mendhaifkan hadis ini. Maka ada satu kitab ya berjudul Dhaif Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis dhaif dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya hadis ini. Tapi ya namanya perbedaan pendapat ya. Kalau ada yang mensahihkan hadis ini ya silahkan. Imam Nawawi sudah mengatakan dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin bahwa semua hadis dalam kitab ini semuanya sahih. Maka hadis ini sahih menurut Imam Nawawi. Tapi minimal ya menurut ulama yang lain adalah dhaif. Dan mungkin ada sisi kedhaifannya dari sisi Nabi melihat orang itu tidak baca bismillah sehingga ditemani setan, oleh Nabi dibiarkan, tidak diingatkan. Nah, begitu sudah hampir selesai, baru dia ingat kemudian membaca bismillah, dia tidak diingatkan oleh Nabi tapi dia ingat sendiri, kemudian Nabi melihat setannya memuntahkan. Ini kan aneh, ada orang lupa tidak, oleh Nabi tidak diingatkan. Masa Nabi setika itu melihat sahabatnya makan ditemani setan, tidak membantu kepada sahabatnya tadi untuk membaca bismillah. Maka ini sesuatu yang aneh menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Hadis 733, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman, Nabi makan suatu makanan fi sittatin min ashabi, bersama 6 sahabat Nabi. Faja'a Arabiyyun, datang satu orang Arab desa. Fa akalahu bi luqmatain, lalu dia memakannya dalam 2 suapan, sudah habis langsung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya, ama ketahuilah, innahu law sama, kalau dia membaca bismillah, lakafakum, sungguh dia mencukupi kalian, sungguh makanan itu mencukupi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa bismillah sebelum makan menyebabkan barokah, sehingga meskipun makanannya sedikit, kafakum, cukup. Tapi gara-gara tidak membaca bismillah, maka menyebabkan makanan jadi tidak cukup, sehingga langsung habis dalam 2 suapan saja. Maka fungsi dari bismillah apa? Satu, supaya barokah makan kita, sehingga cukup. 2, supaya mengusir setan tidak bisa ikut nimbrung di dalam makan kita tersebut. Kalau ditambah lagi, faedahnya membaca bismillah adalah ya supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengamalkan sunnah Nabi kita pasti mendapatkan pahala kalau niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Nabi itu kadang-kadang makan berjamaah bersama sahabatnya. Di sini disebutkan 6 sahabat Nabi. Nah, maka inilah cara makan yang sunni, yang sesuai sunnah. Kalau punya makanan jangan dihabiskan sendiri, tapi juga diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Zaman dulu masih banyak orang-orang yang kelaparan ya, orang-orang miskin, maka Nabi kalau dapat makanan itu orang-orang miskin yang ada di sofa di serambi masjid itu dipanggil oleh Nabi. Ayo datang ke rumah saya, ini ada makanan. Insya Allah. Ini perhatiannya Rasulullah terhadap umat beliau alaihi salatu wassalam. Hadis 734. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana adalah kebiasaan Nabi idza rafa'a ma'idatah kalau beliau mengangkat hidangannya. Jadi makanan sudah selesai kemudian diangkat dipindahkan, diberesi. Qala beliau mengucapkan alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini boleh dibaca Rabbana, boleh juga dibaca Rabbuna, boleh juga dibaca Rabbina. Jadi 3 bacaan ya. Robba, fathah, Rabbu, dhammah, Rabbina. Semuanya benar. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah katsiran dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fi yang diberkahi. Sampai di sini sudah selesai kalimatnya ya. Kita memuji Allah dengan pujian yang banyak dan seterusnya. Kemudian kalimat yang kedua adalah ghairu makfiyin, tidaklah dirasa cukup darinya, wala muwadda, tidak pula ditinggalkan, wala mustaghnan anhu, tidak pula dirasa cukup darinya. Siapa? Rabbana, engkau wahai Rabb kami. Artinya kita sebagai manusia selalu butuh kepada Allah. Tidak pernah merasa cukup kepada Allah. Ya, saya nggak butuh sama Allah. Tidak mungkin. Karena semua kita ini semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita mata, mata tidak akan bisa melihat kalau Allah tidak berikan imdad kepada mata sehingga mata bisa melihat. Allah berikan kita mulut, mulut tidak akan bisa bicara kecuali Allah berikan imdad kepada mulut kita sehingga bisa bicara. Nafas juga begitu. Ini nafas ini kita ambil gratis nih. Karena Allah berikan imdad sehingga kita bisa nafas. Kalau Allah tidak berikan imdad kepada kita, tidak mungkin kita bisa nafas. Jadi mata nggak berfungsi, hidung nggak berfungsi, mulut nggak berfungsi. Nah, maka Allah itu zat yang kita manusia selalu butuh kepadanya. Itulah makna dari ghairu makfiyin. Ya. Demikian juga wala mustaghnan, maknanya seperti itu. Adapun muwadda, ya Allah itu tidak pernah ditinggalkan ya karena memang kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya doa ini adalah sama dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai para manusia semuanya kalian itu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Surat Fatir ayat 15. Nah, ini disunahkan untuk dibaca selesai makan. Adapun doa yang lain, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, itu juga boleh dibaca, silahkan. Disahihkan oleh sebagian ulama. Nah, maka boleh membaca itu, boleh juga membaca ini, boleh juga membaca alhamdulillahilladzi at'amana itu setelah selesai makan. Kemudian setelah makanan ini dibereskan, ya ketika dibereskan maka membaca ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran, boleh ditambahi hamdan ya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, ghairu makfiyyin wala muwadda' wala mustaghnan anhu rabbana. Ini hadis riwayat Bukhari. Coba kita lihat dari kitab aslinya Bukhari kayak apa kalimat hadis ini. Alhamdulillahi katsiran. Alhamdulillahi Rabbina. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Nah, jadi riwayat Ibnu Majah pakai tambahan hamdan. Demikian juga riwayat Abu Dawud pakai tambahan hamdan. Nah, maka di sini alhamdulillahi katsira ini sudah benar, ini riwayat Imam Bukhari. Adapun riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ada tambahan hamdan katsiran. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Ya, dua-duanya boleh sahih. Baik, hadis terakhir pada pertemuan kali ini hadis 735 wa an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman, siapa yang makan suatu makan faqala lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi makan kepada kami makanan ini dan memberikan rezeki kepada kami makanan tersebut
tanpa daya dan tanpa kekuatan dari saya. Siapa yang membaca doa ini, wirid ini setelah selesai makan, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Pasti diampuni untuknya semua yang sudah lewat dari dosa-dosanya. Ini maksudnya dosa-dosa kecil menurut mayoritas para ulama rahimahumullah taala. Maka doa selesai makan yang paling bagus menurut saya adalah doa ini. Kenapa? Ada fadilahnya, yaitu dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang tenar di TPA-TPA itu, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya boleh dibaca, tapi tidak memiliki fadilah seperti baca ini. Karena itu Alhamdulillah, ya di sekolahan anak saya itu yang diajarkan bukan yang bacaan tadi, tapi yang diajarkan yang ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dia mengatakan hadisnya hasan. Tapi ketahuilah bahwa hadis ini ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Barang siapa yang memakai baju lalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka diampuni untuknya semua dosanya yang sudah lewat dan dosanya yang akan datang. Nah, tambahan ini ketahuilah derajatnya dhaif, tidak benar, tidak sahih. Yang benar adalah bahwa pengampunan dosa yang akan datang itu merupakan khususiyah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dijelaskan oleh para ulama sehingga bisa dipastikan bahwa semua hadis yang menjamin melakukan ini, melakukan itu, dijamin dosanya yang akan datang semuanya diampuni, itu pasti hadis yang dhaif. Kenapa? Itu merupakan khususiyah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taunya dari mana khususiyah tadi? Dari Al-Quran, surat Al-Fatah. Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang sudah lewat dan juga yang akan datang. Nah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, diampuninya dosa yang akan datang ini khusus, itu khasa'is, termasuk kekhususan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kekhususan bagi baginda Rasul ada 4 macam. Pertama, kelebihan-kelebihan untuk beliau tidak diberikan untuk selain beliau. Kedua, perintah-perintah wajib untuk beliau, tidak wajib untuk selain beliau. Ketiga, larangan-larangan haram untuk beliau, tidak haram untuk selain beliau. Yang keempat, kebolehan-kebolehan yang boleh untuk beliau, tidak boleh untuk selain beliau alaihi salatu wassalam. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ringkasnya bahwa di dalam makan, di dalam Islam ini ada adab-adabnya. Antara lain adabnya membaca bismillah sebelum makan, membaca alhamdulillah selesai makan, makan jamaah ambil yang terdekat, jangan melonjak-lonjak ke sana kemari kecuali kalau makanannya beraneka ragam. Kemudian selesai berdoa hendaklah mengucapkan doa yang menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas larangan mencela makanan dan disunahkannya memuji makanan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.